1. Jadi tentang 2025 di part 1. Nah, saya juga menuliskan lagi, sudah saya tulis, tinggal saya nanti berbagi kepada teman-teman semua di video ini. Terawangan saya di 2025 part 2. Saya melihat itu ada bencana besar, semacam tsunami, itu hampir mirip dengan kejadian 12 Desember 1992. Jadi ada beberapa yang saya sharing tentang bencana alam, termasuk itu. Yang saya lihat ada tsunami terjadi di daerah inisialnya N. Jadi depannya N, belakangnya S. Lagi ada beberapa penyakit yang menyerang balita. Jadi ciri-cirinya tubuhnya itu bisa kayak gosong gitu, hampir mirip dengan orang yang sakit ginjal. Ini buat saudara yang punya balita, dijaga kebersihannya, terutama buat teman-teman yang suka menyajikan makanan-makanan instan itu agak dikurangi. Karena apa? Dampaknya ke anak juga kurang bagus. Kalau pengen sehat yang alami-alami saja. Saya melihat lagi ada kebakaran besar. Jadi ada kebakaran besar. Kalau dilihat dari lokasinya itu semacam rumah sakit. Tapi saya menerawangnya dilihat dari kejadian-kejadian di situ, bisa jadi itu rumah sakit jiwa. Jadi kebakaran besar di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya juga menerawang ada kejadian yang sangat miris sekali. Saya melihat sebuah PHK besar-besaran, pemecatan besar-besaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Jadi dari dampak pemecatan tersebut, dari dampak PHK tersebut, banyak sekali buruh-buruh, karyawan itu yang kayak meluapkan emosinya, menuntut haknya, karena ada beberapa mereka yang haknya itu tidak dipenuhi dalam perusahaan tersebut. Jadi pesan saya ya kalaupun ada hal yang kurang adil, disampaikanlah yang benar. Jangan sampai nanti ada anarki, sampai ada beberapa yang merusak atau apa, itu kurang bagus sekali. Di 2025 ini saya juga melihat kayak gini, ada pembatasan, di mana pembatasan tersebut yang terjadi pembatasan dari telekomunikasi, di mana internet itu dimatikan, di mana kita mau ngambil uang di ATM itu juga kesulitan. Terus ada lagi listrik mati dalam beberapa hari itu. Sebenarnya ada apa yang terjadi 2025 ini? Apakah ada sesuatu hal yang ditutup sehingga ada beberapa yang harus dibungkam? Ini seakan-akan tidak diizinkan untuk berbicara buat mereka. Ya, saya pribadi juga berdoa semuanya yang buruk-buruk ini tidak terjadi, pergi-pergi jauh gitu. Di 2025 ini saya juga melihat wabah itu yang terjadi hampir mirip dengan kasus flu burung. Kalau flu burung itu kan dari burung, dari unggas ke manusia. Tapi yang saya lihat ini tertularnya itu melalui binatang berbulu seperti kucing, anjing. Dan itu kalau menular ke manusia, dampaknya bisa diare terus-terusan sehingga orang ini kayak kekurangan cairan. Jadi buat teman-teman yang memiliki peliharaan kucing atau anjing, jaga kebersihannya, sering membersihkan kandangnya juga. 2025 ini kejam, banyak kejahatan merajalela, banyak orang-orang nekat. Kenapa kok nekat? Karena di 2025 ini ekonomi itu mulai seperti banting setir. Awalnya itu enak itu ya, tidak ada masalah, bagus-bagus. Tapi di pertengahan tahun sampai akhir tahun 2025 ekonomi kita itu maut sekali. Ekonomi kita itu melemah, bahkan banyak itu tadi perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Terus akan ada pembatasan kegiatan manusia di tempat umum. Jadi yang saya lihat itu hampir seperti kita pada zaman COVID-19, di mana tempat umum itu dibatasi, pasar dibatasi, tempat ibadah pun juga dibatasi. Yang saya lihat itu di 2025 ini entah di pertengahan atau akhir ada kejadian ini. Jadi kayak dibatasi. Mungkin salah satu cara untuk tidak tertularnya apa, saya kurang paham di situ. 2025 ini ada susulan lagi virusnya itu dari air. Jadi terkontaminasinya itu orang bisa tertular itu melalui air, terutama kolam renang, terus pantai-pantai. Jadi memang ada virus yang masuk ke tubuh manusia, tapi tidak mendampakkan kematian yang saya lihat di sini. Terus di 2025 ini saya melihat terbongkarnya salah satu raja judi terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh salah satu oknum. Ini oknumnya itu bermasalah sehingga dicek semuanya. Ternyata di balik rentetan itu ada apa? Ada beberapa hal, terutama raja judi tersebut. Jadi terungkap di Indonesia. Tuh, terus tadi sudah tentang bencana, pandangan tentang artis. Di 2025 ini akan ada artis yang bersiteru kayak berantem. Jadi ada sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh
pasangan tersebut. Nah, itu dari artisnya itu yang saya lihat dia bisa penyanyi, jadi dua-duanya itu penyanyi. Cuma yang saya lihat perselingkuhan itu berada di pihak wanitanya. Ini yang terakhir di part 2 tentang terawangan saya di 2025 ini agak waspada dua daerah yang saya sebutkan, Semarang sama Bali. Yang saya lihat di sini ada gempa besar yang lumayan besar, bahkan ada dampak-dampaknya juga. Jadi di sini saya berbicara tidak untuk menakuti, tidak untuk memberikan doktrin yang kurang bagus. Justru terawangan saya ini saya berusaha untuk gimana kita semua ini antisipasi. Jika ada hal yang kurang bagus ini apa? Mungkin buat teman-teman yang daerahnya itu beresiko banjir tersebut, upaya apa yang dilakukan agar banjir tersebut tidak terlakukan, tidak ada itu. Itu berikut terawangan dari saya di part 2 ini.